Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pecinta custom ROM, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah custom ROM yang bernama Evolution X yang sudah diinstal di Redmi Note 9 Pro di sini. Nah, untuk settingannya kalian bisa lihat di sini. Custom ROM ini menggunakan Android 12 dengan logo Evolution X di atas ini. Dia menggunakan Android 12 dan untuk versi Evolution X nya ini yaitu Snow 6.2.2 dengan kode name Yatol. Dia sudah official, kemudian dia dirilis di Maret tanggal 5 2022 dengan Google Play System-nya itu di Maret tanggal 1 2022. Mereka menggunakan custom kernel DFC Plus yang biasanya digunakan untuk device gaming. Nah, di Evolution X ini kita menemukan settingan spesial yaitu The Evolver. Nah, di The Evolver ini banyak additional setting Android 12 yang sudah disertakan mereka seperti tema. Seperti Android 12 lainnya ada Black Theme, Monet Engine, Dark Theme, Headline Icon Flag, kemudian Headline, Icon Pack, Signal, Wi-Fi, Icon Shape. Di sini kustomisasi display atau visual yang ada di custom ROM ini. Jadi seperti Android 12 lainnya, mereka tanamkan di sini juga. Kemudian untuk lainnya ini seperti status bar, kemudian notification, kemudian quick setting, kemudian ada di sini the theme-nya. Nah, theme-nya itu ada beberapa, jadi mereka punya websitenya juga, ada telegraph-nya juga. Nah, ini theme-nya, ada Joyhook sebagai foundernya, kemudian Akito, project manajernya, dan lainnya. Terima kasih kepada para developer. Kemudian mereka punya visi yaitu Evolution X is a custom ROM that's aimed to bring a pixel feel. Jadi memberikan a feel pixel di Redmi Note 9 Pro ini dengan additional konfigurasi. Kami provide build with monthly security. Jadi setiap bulannya nanti akan ada update dari Evolution X terhadap Android yang mereka buat. Kemudian di sini juga ada yang namanya miscellaneous. Nah, di sini ada unlock higher FPS in games. Menu ini akan berguna sekali jika kalian bermain seperti game PUBG ataupun game FPS lainnya. Nanti kita akan coba saat tes gaming di custom ROM ini. Nah, kemudian yang biasa teman-teman tanyakan di kolom komentar yaitu NFC. Bisa pakai NFC nggak, Bang? Jawabannya ada di sini. Kalian bisa cek NFC-nya di settingan. Jika kalian mengaktifkan fitur NFC-nya saja di setting tanpa aplikasi, ini tidak akan bekerja sama sekali. Karena si custom ROM ini tidak mengetahui aplikasi apa yang ingin kalian buka untuk mengakses si kartunya. Nah, ini saya sudah install aplikasi cek saldo. Ini kita tes menggunakan e-money. Nah, di sini bekerja ya. Jadi si custom ROM ini membuka aplikasi cek saldo, kemudian menampilkan saldonya. Inilah fungsi NFC yang ada di custom ROM Evolution X ini.
Kemudian ada juga teman-teman yang bingung ada language apa aja nih yang ada di Custom ROM Evolution X ini. Nah, untuk language-nya teman-teman bisa lihat di layar, ada banyak sekali language yang mereka install di Custom ROM ini. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sendiri language sesuai negara masing-masing. Nah, ini beberapa list language-nya. Jadi jika teman-teman ragu untuk install Custom ROM ini, ada bahasa negaranya atau tidak, bisa lihat video ini. Oke. Untuk settingnya seperti itu. Jadi sisanya dia seperti Custom ROM yang minimalis, tidak ada skat terhadap menu-menu yang ada di settingan. Kita lanjut ke performanya. Kita masuk ke seksi performanya. Seperti biasa, untuk pengecekan performa kita menggunakan dua aplikasi, yaitu CPU Throttling dan Antutu. Kita tes Antutu-nya terlebih dahulu. Nah, ini Antutu yang sudah dites, yaitu sekitar 359.612. Jadi saat saya tes, Antutu yang keluar itu hasilnya seperti ini. Kalian bisa tes sendiri jika sudah menginstal Custom ROM ini. Nah, kemudian di CPU Throttling kita tes. Sebelumnya saya sudah pernah tes CPU Throttling di Custom ROM ini. Di 15 menit pertama, jadi saat menit pertama sampai 15 dengan menggunakan Custom ROM ini tidak ada penurunan performa yang drastis ataupun sampai di bawah 80%. Jadi seperti ini grafiknya, sama. Jadi dia di atas terus, nggak sampai 80%, itu sampai menit ke-15 ya. Tapi untuk ke menit 30 ataupun ke menit 60 saya belum tes, karena saat di menit ke-15 si CPU Throttling-nya sendiri langsung stop. Seperti itu untuk performa dari Antutu dan CPU Throttling-nya. Kita stop. Nah, kita masuk ke seksi gamenya, khususnya di PUBG nih. Kita tes PUBG. Oke, disuruh langsung main. Kita langsung tes. Untuk di PUBG, untuk grafik defaultnya Smooth Ultra. Settingan ini jika kalian menggunakan default dari Custom ROM ini. Nah, saat settingan ini saya rubah, kita masuk ke Evolver, kemudian Miscellaneous, kalian nyalakan Unlock Higher FPS. Kalian klik setting, kemudian grafik. Oh, masih ultra ternyata.
Kita keluar dulu dari game. Kita keluar dulu dari game supaya restart. Kita masuk lagi. Nah, ini kualitas smooth ultra. Saat kita ganti menggunakan custom menu yang ada di custom ROM ini menjadi higher FPS. Nah, di sini kalian bisa melihat unlocknya. Jadi bisa sampai smooth extreme ataupun 90 fps. Kita klik 90 fps di OK. Nah, ini makin smooth. Pergerakannya kalian bisa lihat sendiri. Kita coba testing turun lagi ke high, ke ultra. Nah, ini saat smooth ultra ya, jadi agak ngeframe gitu. Saat kalian aktifkan grafik 90 fps, nah ini lancar banget, lancar banget. Jadi kalian bisa menggunakan custom ROM ini untuk kalian bermain game. Waduh, udah ditembak-tembakin aja. Masih bot nih lawannya. Jadi bisa kalian tonjok-tonjok aja nih sampai mati. Untuk melihat FPS-nya, kita nyalakan FPS meternya. Nah, di sini kalian bisa lihat FPS-nya 60 fps. Jadi walaupun 90 fps-nya nyala, tapi terbacanya hanya 60 fps karena refresh rate si layar Redmi Note 9 Pro ini hanya di 60 fps. Jadi mungkin unlock yang tadi itu dimentokin sampai 60 fps dan tidak akan drop. Seperti itu untuk menu yang unlock higher fps. Jadi untuk secara performa dan kustomisasi dari menu-menu yang diberikan oleh Customer Evolution X ini sangat berguna untuk kalian yang senang dengan kustomisasi dan gaming. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.